kenapa tidak langsung software tambang gitu ya, misalnya Manscape atau Surupak, karena nanti ada keterbatasan di Surupak ya, di Manscape, desain yang tidak smooth ya, atau nggak mulus, nggak bagus, nggak enak lihat di mata. Nah, untuk mendesainnya di Surupak atau di Manscape itu sulit sekali begitu ya, tidak semudah di AutoCAD. Nah, kita bisa memperbaiki beberapa desain itu di AutoCAD gitu ya, dan nanti dikembalikan ke software tambang itu, gitu ya. Eee, Surpak, Manscape, Datamine, 3D Mind gitu dan sebagainya itu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya, dipotong saja perkuliahannya. Oke, nah kalau kalian ada yang nanya, "Pak, saya udah install AutoCAD, Pak," gitu, "tapi, masih kok berat, lelet," gitu ya. Nah, tolong kalian perhatikan ini gitu ya, apakah di bawah ini gitu ya, kalau ada, di bawah ini, berarti kalian harus bersabar gitu ya, menggunakan laptop yang ada. Bukan memaksa orang tua minta beli laptop yang baru gitu ya, oke? Nah sebenarnya kalian juga, bisa menghubungi apa nama itu, Multimedia Lab gitu, "Saya ada kelas menggunakan AutoCAD gitu, di tanggal sekian ada yang kosong Kak?" Siapa tahu kosong jadwalnya hari ini. Nah kalian bisa belajar di lab ya, di lab kan bisa connect internet ya, dan dipastikan ada software AutoCAD bagi yang nggak bisa. Nah, itu artinya kalian berusaha gitu ya untuk menutupi kekurangan kalian gitu ya, tidak memaksa orang tua gitu ya, dan tidak juga membiarkan tidak bisa belajar, mengikuti demonstrasi yang saya berikan ya. Karena di Tera itu banyak sekali apa namanya itu, komputer gitu ya. Tetapi jadwalnya juga banyak, itu karena mahasiswanya banyak. Nah, makanya siapa tahu saja ada yang kosong nanti jadwalnya. Oke? Dan beruntungnya pas di jadwal saya. Nah, ada sedikit, definisi dan sejarah ya dari AutoCAD ini ya. Di AutoCAD ini ya, itu adalah salah satu produk ya, produk dari perusahaan yang namanya Autodesk ya. Banyak sekali ya, ada AutoCAD FEM, ada 3D AutoCAD gitu ya, ada AutoCAD apa analisis, apa itu ya, lupa saya. Banyak sekali ya. Produk dari Autodesk ini ya. Ini AutoCAD ini yang paling populer ya. Nah, ternyata Autodesk ini itu sebenarnya sudah memunculkan suatu software ya yang bisa menggambar banyak garis dan terhubung atau disebut dengan polyline gitu ya. Nah, dan juga bisa menganalisis suatu garis yang disesuaikan atau yang di-fitting gitu ya. Misal data dianalisis menjadi nanti garisnya linear, non-linear dan sebagainya ya. Nah, curve fitting itu sudah ada tahun 82 ya, software-nya yang dikeluarkan oleh Autodesk gitu ya. Jadi sangat maju sekali tahun 80-an Autodesk ini sudah ada. Nah, di tahun 2007 Autodesk mengeluarkan AutoCAD 3D pertama kali. 2D dan 3D maksudnya ya, bukan 3D aja. Atau disebut dengan AutoCAD klasik ya, karena dia AutoCAD pertama kali ya, atau juga sering disebut dengan AutoCAD 2007. Nah, klasiknya itu hilang gitu ya, apa itu, look-nya gitu ya. Kalau orang desain tuh suasana mendesainnya menjadi agak sedikit berbeda gitu ya. Kalian kalian kalau kalian mengikuti Office, pernah nggak pakai Office 2003? Bandingkan dengan 2007 ya, hilang sekali, perbedaannya jauh sekali. Seperti itu juga AutoCAD 2007 ke AutoCAD 2010. Tapi AutoCAD 2010 ya, nggak ada perbedaannya sampai AutoCAD 2024, mirip gitu ya. Ya, saya, termasuk pengguna AutoCAD yang, apa ya, yang maniak lah gitu ya, yang pasti pakai AutoCAD ini ya, dan saya ikuti perkembangannya ya. Jadi, saya pakai AutoCAD 2010 cukup lama dan beralih, tapi 2 tahun kalau nggak salah ya. Terus keluar yang tahun 2020. Nah, 2020 ini ya, baru saya ganti ketika dapat AutoCAD 2024 ya. Jadi hampir 4 tahun saya pakai AutoCAD 2020. Nah, sekarang saya pakai AutoCAD 2024.
Ternyata AutoCAD 2024 itu ya ringan, bug-nya sedikit walaupun crack gitu ya. Nah itu, gambaran ke kalian gitu ya bagaimana, sejarah AutoCAD itu ya. Nah kalian, coba kalian mulai dari sekarang gitu ya, pakai AutoCAD 2020 atau sekarang 2024. Kalau kalian mengikuti, apa ya, cerita saya tadi, 2024 itu bagus gitu ya, oke? Nah, ini tampilan dari AutoCAD 2024 gitu ya. Sama nggak ada bedanya dengan 2020 gitu ya. Oke. Nah, silakan, presensi dulu sebelum, kita masuk ke materi ini. Saya kasih waktu 2 menit ya. Ya, Maaf Pak, ini kan masih ada beberapa yang masih belum di-ACC Pak, eh, sama ininya, kamu install-nya. pernah WA saya nggak sih, Henry? Belum pernah Pak. Belum pernah ya? Ya, terus coba jelasin. Ada beberapa WA. Ini saya absen nggak bisa Pak, soalnya nggak masuk. Ya iyalah kalau belum di-ACC atau divalidasi ya. Jadi, udah saya sampaikan di mata kuliah saya yang lain gitu ya, kalau Kakak ikut mata kuliah saya. Setelah divalidasi ini gitu ya, minggu depan saya akan panggil nama-nama kalian. Tapi saya minta kalian jujur, kalau hadir di minggu ini ya saya absen di minggu depan gitu ya. Jangan nanti bohong kalau nggak hadir bilang hadir di minggu depan. Gitu ya Henry dan yang lainnya. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Udah ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi sebelum kita mendesain, kita sebaiknya men-setting awal. Nah, itu ya. Layaknya kalau kalian mau ngetik di Word kan setting di awal gitu ya. Nah, tapi kalau di Word itu bisa, ngetik dulu, nanti settingnya di akhir. Kalau di sini baiknya kalian setting dulu gitu ya. Oke? Oke. Nah, jadi ada pengaturan di awal ya, ada nanti, kita memilih tipe dari AutoCAD, dimensionnya gitu ya, terus background nggak usah lah ya, ada unit setting, snap setting gitu ya, dan nanti dimension setting gitu ya. Nah, sekarang kita, masuk ke AutoCAD-nya. Jadi kalau kalian buka AutoCAD, tampilan pertama kali seperti ini. Ini AutoCAD 2024, 2020 juga seperti ini ya. Jadi di sini ada pilihannya directory yang pernah recent ya, recent directory kalian yang pernah kalian buka apa. Jadi dia tidak menghapus ya, history ya. Desain apa yang kalian pernah lakukan. Jadi tinggal klik dia akan langsung ke file itu. Dan di sebelah kiri ada pilihan 2, apakah membuka file yang lama atau membuka yang baru gitu ya. Jadi ini, terus kita juga bisa kalau misalnya mau jadi member AutoCAD bisa sign di sini gitu ya. Tapi kalau kalian crack baiknya nggak usah gitu ya. Oke. Nah, mmm, karena kita membuat yang baru, kita buat, klik new ya.
new di sini. Nah jadi ini tampilan dari, AutoCAD ketika file yang baru gitu ya. Saya matikan aja ya ini. Oke, nah sekarang saya jelaskan bagian-bagiannya ya. Jadi ada yang paling atas ini namanya menu bar gitu ya. Oke. Nah, yang di sini ada namanya tools ya, tools bar. Sebenarnya menu bar itu breakdown-nya jadi tools bar ini, gitu ya. Jadi tools bar ini adalah simbol-simbol gitu ya, yang bisa digunakan sebagai tools tertentu ya. Fungsinya pasti beda-beda gitu ya. Kalau di menu bar ini ya mengandung dari tools bar itu gitu ya. Tergantung kita mau apa gitu. Nah, tampilannya seperti ini persis di AutoCAD 2020 gitu ya. Kalau misalnya 2010 pun mulai seperti ini gitu ya bentuknya. Oke. Nah, setelah itu ada juga nanti command gitu atau perintah. Jadi tools ada di sini itu bisa diperintah dengan teks atau huruf gitu ya. Misal line gitu ya. Di sini line. Di sini juga bisa kita ketik line gitu ya. Nah, nanti muncul line sama aja gitu ya. Nah, karena apa? Eee, tools di sini itu yang dimasukkan menjadi tools bar nggak lengkap gitu ya, karena memang nggak cukup kalau mau dimasukin semua, gitu ya. Nah, kalau kalian mau memasukkan tools itu ya, dia bisa di-setting dia, nanti ya, show tab di sini, ada 3D visual dan sebagainya, show panel-nya juga ini udah semua ya. Nah, tapi nanti ada pilihan yang lain juga bahwa ada tambahan untuk yang lain ya, types panel dan sebagainya ini ya. Jadi kalau penuh sekali nanti ngedesain yang nggak enak ya, berkurang tuh, apa namanya itu, ruang kerja kalian gitu ya di sini ya, atau workspace ya. Ini disebut dengan workspace, desain atau ruang kerja kalian untuk bekerja atau mendesain gitu ya. Oke. Nah, makanya ketika kalian sudah tahu toolsnya apa dan singkatan hurufnya apa gitu ya, dikeluarkan komen di sini dia akan muncul, gitu ya. Nah, biasanya kalau kalian sudah terbiasa dan udah ahli lah gitu ya, kalian akan jarang menggunakan tools ini, akan menggunakan komen, begitu ya. Baik, nah sekarang ada settingan awal tadi. Yang pertama menentukan tipe dari AutoCAD yang akan kita gunakan, gitu ya. Jadi di sini kita akan pilih ya, seperti di gambar gear, ya, ini adalah setting ya sebenarnya ya, kalau di simbol seperti ini. Oke, nah di sini kalian bisa pilih mana tipe, apa namanya, tipe dari AutoCAD yang akan kalian gunakan. Yang sekarang saya gunakan itu tipe drafting dan annotation, ya. Ini cuman, apa bilangnya, tools-tools yang rekomendasikan mendesain 2 dimensi, gitu ya. Kalau kalian mau mendesain 3 dimensi, rubah ke 3D Basic, gitu ya. Nah, tampilannya akan berbeda seperti ini, gitu ya. Tapi jangan, eee bukan mendesain langsung 3 dimensi ya, desain awalnya pasti 2 dimensi semua gitu ya. Nanti baru dijadikan 3 dimensi, oke. Selain itu kalau mau lebih advance, ada 3D modeling ya. Nah ini biasanya, eee, hasil desain kita itu akan dianalisis ya, berdasarkan model yang kita buat. Misal dilanjutkan ke FEM atau CAD yang misalnya menganalisis kestabilan misal gitu ya, menganalisis, kekuatan dari logam gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu baik seperti ini gitu ya. Nah, ada yang terakhir saya bilang tadi AutoCAD 2007 biar kalian bisa membayangkan tahun 2007 itu seperti ini ya. Nih tampilannya. Ya mirip-mirip yang, AutoCAD drafting dan annotation ya. Mirip-mirip lah seperti ini gitu ya. Tapi sepertinya toolsnya sangat sedikit sekali ya kiri dan kanannya ya. Oke. Nah, kalau saya di materi ini demonstrasinya akan menggunakan drafting dan annotation saja. Nah, yang ini ya. Oke, baik sebelum saya lanjut ada yang tanyakan?
Tidak, Pak. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ya. Tadi ada pengaturan sudah gitu ya. Nah, ada lagi snap setting ya. Jadi di sini di sini ya ada snap setting. Nah, snap setting ini ya kalian pilih ke objek snap. Jadi apa itu snap setting ya? Jadi memberikan ciri ke objek yang kita desain. Nah, cirinya apa? Misal kotak itu untuk titik terakhir atau endpoint gitu ya. Nah, misal seperti ini kan kotak ya dan midpoint di tengah-tengah gitu ya. Nah, misal kita buat garis ya line. Ini ya, line ini kita buat garis ini. Hmm. Mana garis tengahnya? Kan ini gitu ya. Tapi kalau kita tunjukkan di sini ya. Nah, misal kita buat lagi garis, dia akan memunculkan ini kotak ya, endpoint. Ini endpoint. Nah, kalau kita telusuri kan kalau kita nggak tahu nih garis tengahnya di mana. Dengan kita menelusuri udah tahu. Nah, ada segitiga ya, warna hijau. Nah, itu garis tengahnya berarti. Nah, itu mempermudah ya. Snap point itu tujuan seperti itu. Asalkan kan harus hafal tapi ya. Apa saja maksud dari snap point itu ya. Nah, kalian lihat di sini tadi, di snap objek ini ada endpoint, ini di center atau di pusat gitu ya. Lingkaran gitu ya, ada geometric center gitu ya. Ada node dan sebagainya ya. Oke, nah ini ya kalau mau aman silakan kalian centang semua. Tetapi yang wajib itu yang sebelah kiri, yang ini nggak terlalu digunakan gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau apa namanya itu mencentang semua ya. Kalau misalnya nanti snapnya mau diaktifkan untuk desain 3 dimensi, berarti kalian men-setting di sini 3D Object Snap gitu ya. Tapi kita tidak menggunakan tidak mendesain sesuatu yang berbentuk 3 dimensi. Nah, itu ya. Terus ada dimension. Nah, dimension itu apa? Dimension itu adalah tools ya yang memberikan keterangan ukuran dari objek kita gitu ya. Bisa panjang, lebar, sudut gitu ya. Contohnya seperti ini, dimension ya. Ini ya, dimension. Dimension ini bisa juga dipilih untuk apa? Ada untuk garis yang linear, ada untuk garis yang miring, align gitu ya, atau incline sama aja ya. Ada yang sudut ya, ada yang melengkung ya, ada untuk radius di dalam, ada untuk diameter gitu ya, ada untuk ordinat dan sebagainya. Nah, contohnya ini aja. Kita sudah bentuk garis. Kira-kira berapa sih panjangnya? Nah, karena dia garisnya linear gitu ya, nggak miring, kita gunakan yang linear saja. Ini ke sini, terus tarik ke bawah. Nah, ternyata panjangnya 1693. Oke? Tapi kita nggak tahu ini meter kah atau apa gitu ya. Nanti kita setting juga. Oke? Nah, itu ya. Nah, selain itu kita bisa atur juga di bentuk dari dimension ini seperti apa gitu ya. Misal kita kalau bawaannya atau default-nya ada ISO dan ada standar gitu ya. Itu kita bisa buat yang lain. Misal kita buat new ya. ST RB 2025 ya. Mulainya dari standar kita buat. Bisa ISO ya, bisa dan yang lainnya. Tes standar aja continue. Nah, nanti di sini keluar ya. STRB 2025. Nah, ini ada contoh atau preview ya. Previewnya terkait nanti bentuk dimension yang warna putih ini ya, dimension. Yang warna kuning ini itu adalah objek yang kita gambar. Oke, nah mulai dari line, garis. Garis itu line ya. Warnanya apa? Merah. Nah, seperti ini ya. Terus nanti tipe garisnya mau putus-putus, mau apa gitu ya, silakan. Tebalnya setebal apa gitu ya, silakan diatur di sini gitu ya. Terus yang extension lainnya misal warna biru. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini nanti tampil. Ini cuman tampilan untuk garisnya. Nanti mau bentuk row-nya bisa di sini. Ya. Bentuk
panahnya ini ya. Kalau nggak mau panah gitu ya atau apa, kotak, box gitu ya, atau nanti dot seperti ini, silakan aja ya. Terus ada teks, teks ini tipenya standar gitu ya. Terus warnanya apa gitu ya, biasanya memang kalau di belakangnya putih hitam, yang paling kontras itu putih gitu ya. Maka di putih merah juga bisa kalau kalian mau ya dan sebagainya ya. Tergantung kalian sebagai nanti itu engineer ya, sukanya di mana. Terus ada text height gitu, ini sebenarnya ukuran dari teks gitu ya. Eee, nah nah itu ya, besar sekali dia. Terus udah, yang lainnya nggak usah, kalau misalnya mau penyesuaian teksnya ya, mau atas, bawah, dan sebagainya, bisa dipilih ya, kayak gini. Oke, nanti pas sudah mendesain baru kelihatan ya. Terus ada feed ini nggak usah gitu ya, ada primary unit ini. Nah, ini desimalnya nggak usah terlalu banyak gitu ya, tetap desimal gitu ya, 2 saja gitu ya. Jadi 5 misalnya kita mau men-set nanti meter gitu ya, berarti 5,6 meter gitu ya. Terus alternate unitnya gitu ya, kalau mau nanti bisa desimal gitu ya, atau apa gitu ya, apa scientific gitu ya, atau nanti engineering. Jadi gini, kita mengeluarkan 5,6 tapi meter gitu ya. Tapi, nggak tahu yang, apa namanya itu, lengkapnya gitu ya. Bisa kita tambahkan seperti itu ya. Tapi jarang ya 2 ini ya, karena sebenarnya untuk me memberikan penjelasan yang lebih, terhadap 2 kemungkinan pemahaman yang berbeda gitu ya. Misal 1 meter, satu lagi dibutuhkan adalah feet gitu ya, bisa seperti itu ya. Jadi perbedaan namanya juga alternate units gitu ya. Jadi ada perbedaan angka, sebenarnya angka itu yang berbeda hanya di satuan ya. Meter berarti feet ya, atau nanti bisa apa ya, nah kalau meter, kilometer ya nggak usah lah gitu ya. Oke? Nah, itu aja yang diatur, nah gitu ya, tapi nggak usah ini tadi. Nah nah pengaturan ini tidak ada standarnya, suka-suka kalian aja gitu ya, mau mengatur seperti apa, dan oke. Terus jangan lupa STRB 2025 di-set current, biar dia aktif. Nah udah, itu di-close. Oke, nah kalau kita dimension ya, yang atasnya aja, hmm, kalau seperti ini, kecil sekali ya hurufnya. Nah jadi kalau kalian mau, buat dia lebih besar, dim, ada dim style, terus kalian STRB 2 di-modify, hurufnya terlalu kecil gitu, misal contoh ini ya, terus ini jadi misal 5, oke. Nah itu set current ya, close. Nah, jadi dia agak besar kan? Ini 5, oke? Seperti itu. Penyesuaiannya dilakukan pelan-pelan gitu ya. Udah, terus apa lagi ya? Unit setting ya. Snap setting udah, unit setting. Nah, desimal unitnya ya. Ini 2 aja. Kalau decimal degree ini untuk panjang ya, ini untuk sudut ya. Nanti apa? Pasti kita menggunakan itu adalah meter gitu ya. Dah gitu ya. Nanti tapi nggak usah lah ini ya. Itu pengaturannya gitu ya, dan oke gitu ya. Jadi nanti apa yang akan kita gambarkan di sini, itu satuannya adalah meter, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini, berarti 294 meter. Nah gitu ya, oke? Nah, saya rasa setting-nya udah ya. Background nanti kalian bisa cari di YouTube aja ya background seperti apa. Dah udah semua, sekarang kita masuk ya ke, perintah-perintah dasar dari, apa namanya itu, di AutoCAD. Nah 1 sampai 5 ini adalah bentuk, 2 dimensi atau nanti 1 dimensi dari struktur di AutoCAD gitu ya. Nah
Misal yang pertama line-nya udah ya. Terus ada circle. Nah, tapi seperti ini ya, garis klik, kita mau buat garis 100 ya, 100 meter. Berarti klik dulu sekali, diklik sebelah kiri mouse-nya, tarik ke kanan, bisa tarik ke atas, ke kiri, atau ke bawah. Kalau kalian mau agak menyudut bisa juga nanti ya, yang penting masukin dulu. Ini dia keluar angka itu yang warna biru di atasnya 100 gitu ya. Nah, 100 seperti itu. Nah, terus dia sudutnya di berapa gitu. Kalau misalnya datar ke kanan, itu 0 derajat. Nah, agak sedikit berbeda dengan arah mata angin ya. Kalau misal kita biasa, arah mata angin tuh di atas utara gitu ya. Nah, ternyata utaranya di AutoCAD ini kanan. Kalau di atas dia 90 ya, coba lihat. Nah, kalau dia di atas 90, ke kiri 180, ke bawah 270 gitu ya. Nah, oke, misal kita mau membuat garis 100 ya, sudutnya itu di 30 derajat ya. Nah, gitu ya. Oke. Terus arah ke bawah gitu ya, ke kanan 100 juga gitu ya. Tab 270 di 300 misal. Sudutnya di 300. Nah, gitu ya. Oke, terus garisnya yang datar 100 lagi, tab misalnya di 5 derajat. Tuh, agak miring dia dan tuh kalau udah escape. Nah, jadi kalau kita mau lihat berapa panjangnya dimension aja ya. Dimension, klik awal dan klik akhir. Maaf. Kalau seperti ini salah gitu ya karena dia dimensionnya linear. Dia nggak linear karena dia miring. Jadi pilih dimension yang ini, lines gitu ya atau incline juga bisa. Nah, jadi 100 yang ini gitu ya. Klik lagi. Nah, gitu ya. Yang ini. Gitu ya. Terus kita buktikan sudutnya tadi ya. Nah, sudutnya tadi kita berarti pilih yang ini, angular ya. Yang ini ya. Tapi dia harus ada garis bantu ya. Kan sudutnya tadi yang ini ya. Nah, yang ini garis bantu yang ini. Terus yang ini tadi garis bantunya yang ini ya. Terus yang ini garis bantunya yang datar juga. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita ukur ya, sudut berarti ini 1, ini 2. Nah, sudutnya di 30 derajat gitu ya. Oke. Yang ini dengan yang ini ya. Di 60 derajat ya. Tapi sudut ini aja ya, kalau misalnya full tadi dia 300 ya. Ini ke sini kan 300. Tapi sudut ini dia di apa itu 60 derajat. Sudut yang ini enter aja bisa 5 derajat tadi ya kalau nggak salah ya. Ini 5 derajat ya. Nah, itu ya bagaimana kita memasukkan dimension di objek yang kita gambar. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang contohnya lagi circular ya, atau lingkaran ya. Pilihannya banyak di sini ya. Mau nanti membuat lingkaran dari 2 poin, 3 poin, tapi kan ya apa ya, ujung-ujungnya jadi lingkaran juga ya. Nah, yang biasa dipakai itu center atau radius. Jadi kita membuat lingkaran, apa kita mau memberikan dimensi radius atau jari-jari atau satu lagi diameter gitu ya. Misal kita mau ke radius gitu ya. Klik aja di sini. Nah, masukin radiusnya berapa? Misal radiusnya di 100. Nah, gitu ya. Artinya apa? Diameternya 200 ya, kebesaran. 50 aja tadi harusnya. Oke. Atau D tadi ya. Misalnya D. Kita ubah bisa ya D. Enter. Di 100. Nah, jadi diameternya 100 nih gitu ya. Nah, kita bisa ukur dimensionnya. Nah, ini ya. Nah, ini fungsi snap setting tadi. Di 100 ya. Kalau misalnya
Untuk, apa namanya itu, jari-jarinya kita ukur lagi. Nah ini ya. Nah di 50. Gitu ya. Oke, bisa ya. Nah terus ada circle, nah ada rectangular. Nah rectangular ini mulai dari kotak ya, rectangular tuh persegi. Bisa persegi panjang ya. Oke, kalau misalnya 3 dimensi nanti dia bisa jadi kubus atau balok gitu ya. Tapi harus paham dulu kalian di 2 dimensinya, jangan sampai nggak tahu. Kalau misalnya lingkaran itu 3 dimensinya apa nanti, ada yang tahu nggak? Kira-kira 3 dimensi dari lingkaran itu apa, jadi apa dia? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang ngerespon ya. Baik, lanjut ya. Jadi setelah itu kita lanjut ke rektanguler atau persegi panjang aja lah. Kalau kalian mau buat persegi sama ya. Jadi klik pertama kali ya, dia panjang lebar ya. Jadi misalnya 100 tab 50 enter. Jadi 100 itu tadi yang ini ya, panjang, yang 50-nya lebar gitu ya. 100, yang ini 50 gitu ya. Nah, oke. Kalau persegi tinggal aja masukin angka yang sama, dia jadi persegi gitu ya. Nah, terus setelah ini ada juga poligon ya. Poligon ini bisa sisi 5, sisi 6, dan sisi sampai sisi berapapun ya. Jadi kalian klik saja di sini ya. Nah, kalian diminta berapa sisi yang akan kalian masukkan. Oke. Nah, sisi yang kalian akan masukkan itu ada di situ ya. Jadi enter number of side ya. Jadi masukkan jumlah dari sisinya. Oke. Jadi kalau misalnya 5, jadi poligon sisi 5, 6, 7 dan sebagainya ya. Misal kita masukin 7 ya. Nah, 7. Ter. Nah, ya, masukin di mana titik pertamanya ya, misal di sini. Nah, nanti 7 yang di sisinya ada 7 itu dia akan memberikan berapa diameternya itu ya. Tetapi dihitung dari mana? Dari sudut pertemuan dari beberapa garis ya, dari 2 garis, maaf, dari 2 garis atau nanti di tengah-tengah garisnya. Misal kita contoh satu ya, inscribe in circle. Nah, jadi dia di sudut itu ya. Nah, di sudutnya panjangnya misal, 100 ya. Jangan 150 aja ya, 50. Nah, jadi nanti setiap ke sudut ini kalau kita ukur ya, dia pasti 50 dari titik tengahnya. Nah, maaf ya, salah ya, yang ini ya. Nah, ini 50 gitu ya. Terus ini juga pasti 50 ya. Mana satu lagi. Jadi dari titik tengah atau senternya itu pasti 50 gitu ya. Pasti 50 nih. Oke, nah tadi ada lagi misal pilihannya ada 2 ya. Poligon tapi sisinya 10 misalnya, 10. Nah, kita masukin di sini, klik ya. Nah, di bawahnya ada circumscribe about circle. Nah, ya itu ya. Dan misal diameternya di 100 misal. Nah, gitu ya. Jadi sisinya ada 10 nih, 1, 2, 3 sampai 10 ya. Nah, yang 100-nya itu dia bukan di sudut tapi di tengah-tengah ya. Coba kita buktikan ya. Yang di sini 100. Ah, gitu ya. Tapi bagaimana dengan yang di sudut? Pasti dia lebih dari 100. Ah, gitu ya. Itu ya perbedaan fungsi tadi ya. Oke. Terus line circle polygon. Nah, arch terakhir ya. Bentuk ini arch. Arch ini adalah lengkungan ya. Lengkungan tuh di sini. Jadi tiga poin ya, 3 garis, 3 titik, maaf. Titik pertama yang panjangnya misal 100 ya. Tab.
sudutnya berapa, misal sudutnya di 20, enter. Nah, gitu ya. Itu titik pertama tuh. Nah, dia akan mengunci di sini ya. Oke. Terus nanti masukin lagi, misal masuk garis 200, tab sudutnya di 45, berarti dia langsung tegak lagi. Nah, gitu ya. Dah, gitu ya. Jadi, lengkungan ini adalah panjangnya 300 tadi, maaf ya, 300 yang gabungan dari sudut 20 dan tadi berapa, 30 gitu ya. Oke? Ya lengkungan ini gitu ya, bisa nggak berbentuk lingkaran, namanya juga lengkungan gitu ya. Kalau misalnya bentuk lengkungan ya, maksudnya berbentuk lingkaran, artinya nanti dia pasti sempurna ya, di diameternya. Sorry, di jari-jarinya, gitu ya. Ada yang mau bertanya terkait, bentuk-bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, dan 1 dimensi di AutoCAD? Sebelum saya lanjut? Aman, Pak. Aman ya, mudah ya. Nanti juga kalian bisa ulang di sini ya materinya. Nah, sekarang ada perintah untuk, operasi di AutoCAD ya. Ada yang copy, mirror, move, offset, rotate, scale dan sebagainya ya, sampai 20 nanti ya. Ya. Nah, ada yang copy. Copy itu berarti menggandakan, operasi menggandakan objek ya. Kalian blok itu bisa klik sekali ke bawah gitu ya. Nah, ada juga blok ke kiri. Nah, gitu ya. Apa bedanya? Kalau misal, atas ke bawah gitu ya, dia harus kena semua objek. Jadi kayak gini, dia kalau kayak gini walaupun poligon yang ini kena, dia nggak akan ke blok gitu ya. Dia harus ke blok semua, baru itu yang akan diblok gitu ya. Tersentuh akan diblok gitu ya. Tapi kalau dari atas ke bawah, apapun yang kena akan diblok. Nah, itu bedanya seperti itu ya. Oke? Nah, misal kita mau copy yang ini ya, kita copy ya, di blok, klik komen namanya COPY, copy ya. Nah, nanti objeknya akan yang ini, pilih titik yang akan menjadi titik pusat copy. Misal kita di sini ya. Nah, jadi kita bisa copy dia di misal jaraknya 300 di derajat misalnya 45. Nah, di sini posisinya gitu ya. Oke. Terus bisa lagi tuh jaraknya 600 ya. Sudutnya 45 lagi. Gitu ya. Masih di sini ya. Terus misal jaraknya tadi di 600 ya. Tapi sudutnya 90, pasti dia di atas. Ah, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau tahu jaraknya tadi, kita pilih aja ini, klik dimension, tengah-tengah. Di sini tadi jaraknya ya. Dari sini ke sini tadi nggak salah ya. Nah, ini kan 300 ya. Terus ini juga 300 harusnya ya, karena tadi di 600. Nah, gitu ya. Kalau yang ini di 600 jaraknya ya. Dari atas, ada bawah ke atas atau atas ke bawah. Nah, ini 600 gitu ya. Nah, 600 ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu fungsinya copy. Nah, sekarang bisa kita move ya. Move itu pindah. Jadi kalau yang ini di blok ya. Di blok terus di move aja dia move ya. Pindahnya misal kita pusatnya di titik ini ya. Pindah ke sini ya, bisa gitu ya. Kalau mau di-undo Ctrl Z aja ya. Nah, udah move, sederhana itu move ya. Udah copy, move, mirror ya, dan rotate nanti, offset nanti ya. Offset ini nanti ada mirror dan rotate ya. Jadi kalau mirror itu mencerminkan objek. Jadi kita blok misal yang ini kita mau ini ya. Ini hapus aja dulu ini. Nah, kita mau yang ini. Nah, ya. Terus perintahnya mirror. Nah, mirror. Kita
garis lurus saja kayak gini. Nah, gini ya. Jadi mirror-nya ya sebenarnya, bisa di sini gitu ya, mirror-nya bisa di sini, oke, bisa di sini gitu ya, bisa di mana pun sebenarnya, oke. Karena saya ngekliknya di sana tadi saya mau dia di samping kanannya ya, yang samping kanan klik, nah ternyata ada perintah iris source object. Jadi dia apakah objek yang pertama atau sumber pertama itu dihapus? No ya, biar nggak hilang. Kalau yes nanti hilang yang sebelah kiri, ya no. Nah, jadi seperti ini ya. Ini misal kita blok lagi ya, kita mirror atasnya ya, begini. Nah gitu ya. Nah, udah. Jadi dia akan, berbentuk ya hasil dari mirror atau pencerminan ya. Nah selain itu juga kita bisa rotate ya, atau nanti kita puter gitu ya. Terus seperti ini ya, kita mau bentuk, itu nggak bisa kelihatan ya, polyline ya, polyline aja. Nah kita mau bentuk segitiga ya. Hmm. Nah, kita akan putar ya, rotate ya. Nah, rotate bisa nggak jadi pilih objeknya yang ini, enter ya. Nah, muternya akan di mana? Titik posisinya misalnya segini ya. Nah, mutarnya berapa sudutnya tadi? Ingatnya kalau dia kanan nggak berubah 0 derajat. Kalau mau mutar dia di 90 derajat, berarti dia atau apa itu ke atas kayak gini gitu ya. Masukin angka 90 gitu ya dan seterusnya. Oke. Nah, itu rotate ya. Fungsinya adalah rotate, memutar dari objeknya. Oke. Nah, sekarang ada lagi offset gitu ya. Offset itu menggandakan garis sesuai dengan ukuran, tapi menggandakannya itu di semua garis gitu ya, atau semua garis lingkaran. Misal ini ya, kita mau, mengoffsetkan garis ini lebih lebar di 10 meter misal. Nah, klik aja ini ya, kita 10 gitu ya, enter, objeknya ini. Nah, kalau dia keluar, berarti lebih besar keluar. Kalau ke dalam, bisa juga ya, keluar atau ke dalam. Oke? Kalau misalnya mau lebih besar ya 30 misalnya. Nah gitu ya, keluar dia. Itu pilihan terakhirnya ada, oke. Nah, yang seperti ini biasanya kita buat tadi seperti tadi ya. Jadi kalau diaplikasikan di tambang ya, contohnya untuk jalan ya, kita mau bentuk arch tadi ya. Nah, jadi ada jalan tikungan yang panjangnya 200 meter gitu ya. Gitu ya. Bentar, bentar. Arch kita klik pertama. Nah, panjangnya 200 meter ya. 200 meter. Tab sudutnya itu ya nggak usah banyak-banyak, misalnya di 20 derajat, enter gitu ya. Nah, oke. Dan satu lagi tadi, panjangnya 300 meter gitu ya. Sudutnya di, berapa tadi? 30 ya? 30 juga misalnya. Nah, jadi dia melengkung tapi tidak terlalu melengkung yang 36 juga, yang 30 derajat ya. Terus nanti kita mau buat ini, lebar jalannya di 5 meter misal gitu ya. Jangan 5 meter ya, kecil ya Kak jalan ini. Di 15 meter ya. Nah jadi nggak perlu kita buat gitu ya, 15 meter jarak dulu seperti ini ya. Ke sana 15 meter nggak usah ya, atau ke sini 15 meter. Nah itulah fungsinya offset itu. Dia offset, klik, misalnya kita tadi 15 meter jalannya enter, pilih objek. Nah, mau ke sana atau ke sini gitu ya. Nah kalau tanpa atas jadilah jalan yang melengkung seperti itu ya. Oke? Nah, itu misalnya diaplikasikan ketika mau mendesain jalan gitu ya. Itu fungsinya offset ya. Oke, offset udah, rotate udah, move udah ya, copy mirror udah, ada scale, trim dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita scale. Scale itu namanya juga skala gitu ya. Jadi kalau tadi offset kita tidak tahu mengecilkan atau membesarkannya berapa kali lipat ya, cuman tahu
dia lebih besar atau lebih kecil seukuran ini gitu ya. Nah, kalau scale itu, apa bilangnya ya, ukurannya itu berkali berapa ya, berkali lipat berapa, diperkecil atau diperbesar. Misal ini ya, yang ini gitu ya, kita akan kecilkan 3 kalinya gitu ya. Berarti, 3 kalinya itu 0,3 susah ya kalau ini. Karena dia akan, scale itu nggak bisa, kalau lebih kecil itu 2 atau -2 nggak bisa dia. Dia biasanya 0,5, berarti 0,5 itu 2 kalinya. Nah, kalau mau nanti, 4 kalinya berarti 2 kali ya. Misalnya ini kita mau perkecil di scale ya, scale, ya masukin angkanya misal 0,5, berarti dia 2 kalinya lebih kecil gitu ya. Nah gitu ya, 0,5 meter. Nah, terus dipindahin ke sini deh, tapi kalau nggak mau pindah tadi salah saya. Ini scale ya, pilih objek, enter ya. Nah, pilih base point-nya ya, di tengah-tengah sini ya. Ada 2 juga ya. Yang ini berarti yang ini nih. 0,5 kali. Nah, dia kecil 2 kali dari yang awalnya gitu ya. Kalau mau nanti, diperkecil lagi berarti 0,5 gitu ya. Scale, base point-nya di sini 0,5 lagi. Nah ya. Terus misalnya yang ini, kita mau scale lagi, enter ya. Base point-nya kita cari, oh di sini berarti. Base point-nya di sini. Misalnya dia di, 7 kali ya. 7 kali. Nah, ini besar sekali ya. Nah, segini deh kalau 7 kalinya. Gitu ya, itu untuk scale, oke. Nah, setelah itu ada extend ya, ada trim ya, extend dan trim. Nah, extend itu yaitu meneruskan garis yang belum bersinggungan, misal seperti ini ya. Ini ada garis yang belum sampai nih, ini ke sini misal, ya. Terus satu lagi ini ke sini misal, gitu ya. Terus ada lagi ini ke sini misal. Nah, garisnya tanggung. Sebenarnya kalau mau ini tarik aja ya, ini ke sini. Tapi takutnya nanti goyang gitu ya, nggak lu merubah ini ya. Nah gitu ya. Nah makanya keluar pilihan extend ya. Jadi klik aja extend, X, datu T ya, extend. Nah ini ya. Pilih aja nanti objek ini. Nah jadi dia akan menerus langsung. Satu ya, 2 ya. Terus yang ini juga bisa. Nah, makanya dia menerus gitu ya, sampai nanti garis yang ada. Kalau nggak ada garis nggak bisa dia, misal kita buat garis ini seperti ini. Kita extend ya. Nah, dia nggak ada, muncul tanda apa itu, forbidden ya. Bukan forbidden ya, larang gitu ya, dilarang gitu ya, karena nggak ada garis yang ditemukan ya. Tapi kalau kalian buat ya, seginilah gitu ya. Nah, saya taruh sini. Oke. Nah, extend. Dia langsung ya ketemu. Ada garis di depannya. Muncul deh ya. Nah, itu ya. Oke, nah itu extend. Sekarang trim. Nah, kalau trim itu seperti ini ya. Misal ada garis-garis yang berlebihan, misal seperti ini. Ini kita gambar, taunya berlebihan seperti ini gitu ya. Terus ini, terus berlebihan seperti ini. Ini juga berlebihan seperti ini gitu ya. Nah, dah. Yang ini juga nih, misal. Nah, muncullah trim ya. TR, trim. Terus kita arahkan ke sini, udah hilang ya. Ini hilang. Ini hilang. Ini hilang. Yang ini juga bisa kita hilangkan gitu ya. Ini kita hilangin bisa, ini hilangin ini. Nah, gitu ya. Itu bisa. Nah, itu fungsinya trim. Oke. Nah, sekarang
kita ke chamfer dan fillet kalau nggak salah ya. Ada chamfer, fillet ya, nanti ada explode, join dan sebagainya heads ya, sampai heads. Nah, sekarang kita ke chamfer dan fillet. Nah, jadi sebenarnya chamfer dan fillet ini fungsi untuk menghaluskan sudut gitu ya, sisi sudut gitu ya. Jadi misalnya seperti ini ya, ini, nah maaf, ini, ini. Nah, sudut ini kan terlalu tajam ya, kita bisa semutkan gitu ya. Jadi bisa tadi fillet yang ini ya. Maaf ya. Fillet yang ini misalnya berapa ya? 10 aja ente. Oh, maaf ya. Ini tuh belum deh nih. Nah, karena ini gabung tadi ya, gabung. Kita pisahin, ini kan satu garis ya. Nggak usah buat ini. Tadi ada fungsinya namanya explode ya. Explode. Explode kita pilih ini, enter. Nah, dia akan berpisah ini dengan ini, gitu ya. Baru kita fillet ya. Fillet ya. Fillet. Nah, terus radiusnya berapa? Melengkung, dia kan melengkung gitu ya. Ini first object ya. Terus nanti select second object atau shift select to apply corner ya. Jadi masukkan misalnya radius ya. Karena di bawahnya dia minta radius ya. Misal radiusnya, jadi radius itu lengkungannya itu akan membentuk apa namanya itu? Lingkaran ya. Nah, radiusnya berapa? Misal radiusnya itu kita mau di 10 meter kebesaran dan kecilnya. Coba aja ya, 20 misal gitu ya. Di R, enter, radiusnya di 20 gitu ya. Nah, enter. Nah, yang ini 2. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian mau cek kok 20 tuh di mana? Ini kan kayak seperti lingkaran. Nah, 20 tuh di situ ya. Jadi nanti antara ini dengan ini itu membentuk sudut 20 ya. Jadi kalau kalian mau cek gitu ya, yang 20 tuh yang ini. Ini udah keluar sih sebenarnya ya. Nah, itu ya. Tuh. Tapi sebenarnya bisa juga dibuat diedit seperti itu ya. Oke. Tapi inilah bahwa radiusnya ini kalau kita kasih garis bantu gitu ya, titik ini ke sini. Nah, gitu ya. Ini adalah 20 ya. Nah, kalau kalian teruskan dia akan menjadi lingkaran gitu ya. Misal kita di sini. Nah, itu kan lingkaran ya. Sampai di sini. Sama aja sebenarnya. Nah, ya. Jadi sebenarnya lingkaran aja. Oke. Jadi kita membuat garis tepinya ini menjadi lebih smooth gitu ya. Oke. Nah, terus misal kita juga lagi buat yang di sebelah kirinya ya. Ada garis satu lagi. Nah, enter 8. Itu chamfer ya. Nah, chamfer itu dia tidak melengkung, tapi dia garis lurus, tapi terpotong gitu ya. Nah, coba kita gunakan chamfer ya. Chamfer. Nah, klik yang pertama, terus dia minta distance, angle atau apa? D aja ya, D. Nah, D yang jaraknya misal 10. Enter ya. Yang ini. Terus 10 lagi, enter. Yang ini. Nah, jadi dia akan memotong 10 yang ini, kalau kalian ini ya. Nih, saya berikan garis bantu ya. Nah, yang 10 dipotong tadi, itu adalah yang ini ya. 10 yang ini. Nah, dan 10 yang ini. Yang dibuangnya itu. Nah, gitu ya. Makanya tadi ini hilang. Ini hilang. Nah, gitu.
Oke, jadi 10, 10 gitu ya. Nah, itu chamfer ya. Nah, terus tadi udah di-explode dia satu-satu nih ya. Ini garis lain, ini garis lain, ini garis lain. Kalau kita mau menyatukan garis ini, tinggal kalian blok mana garis yang akan dijadikan satu dan ketik perintah namanya join. Nah, dia akan menjadi satu garis. Gitu ya. Join, iris cuman hapus ya. Hatch, dimension udah ya. Dimension tadi yang kita kasih keterangan ukuran. Nah, sekarang tuh belum iris ya. Iris itu menghapus. Jadi delete juga bisa ya. Tapi iris ini dia bisa satu-satu. Nah, ini ya. Ini kan masih ada kayak garis yang belum terhapus, tapi kalau di-enter dia terhapus. Nah, ini ya. Nah, kalau di-enter dia terhapus ya. Kalau delete dia langsung hilang. Nah, gitu seperti itu. Oke, nah ada lagi terakhir heads. Heads itu ya isian motif gitu ya ke dalam satu objek 2 dimensi. Nah, misal tadi lingkaran ya, kita buat aja lingkaran. Nah, kita pilih heads, Nah, heads ya. Nah, pick yang ini, dia akan muncul yang mana? Bentuknya yang mana bentuknya ya? Misal kita mau yang seperti batu bata ya. Nah, ini. Pilih yang ini. Nah, batu bata gini deh ya. Tinggal kalian ganti lah kalau udah enter ya. Dah jadi kayak gini. Oke? Nah, tapi di desain kita nggak pakai hatch gitu ya. Ini cuma tampilan 2 dimensi. Tapi kalau kayak orang PWK gitu, orang sipil ya, yang look-nya harus bagus ya, buat taman gitu ya, buat rumah ya, gentengnya harus seperti ini, misal apa itu perlu. Tapi di kita nggak sampai sana lah untuk memanfaatkan hatch ini gitu ya. Oke? Nah, kalau dimension udah tadi ya, udah saya ajarin. Dimension itu ya tadi ya, memberikan keterangan-keterangan garis ini, berapa panjangnya. Oke? Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Nggak ada ya? Jadi kalau Tidak nggak ada, ada, Pak. sekarang kita simpan ya hasil dari desain kita tadi. Jadi ini misal hasil desain kalian tadi, kita pilih di sini ya, klik aja di atas kiri ini, pojok kiri ya, save as. Ya, kalau save as itu ya, itu ada 2 software yang bisa 2 file yang bisa kita simpan ya. Ada yang DWG, ada satu lagi DXF ya. Nah, DWG ini singkatnya dari drawing. Ini khusus file yang bisa dibuka di AutoCAD. Susah untuk bahkan tidak bisa dibuka di software lain. Kalau mau desain kalian dibuka di software lain, kalian pilih DXF. Ya. Saya lupa D ini apa singkatnya, tapi X itu extend format gitu ya. Jadi dia bisa dibuka di software lain. Itu ya misal kita mau simpan ini di sini dengan strb ya. 2025 gitu. Dah disimpan. Oke. Terus juga kita simpan kok save as gitu ya. Kita ke DWG. DWG-nya di nih, misal itu ya. Dah strb DWG 2025 dah simpan. Kita lihat filenya. Filenya di sini ya. Pengajaran sini ya. Nah, ada 2 ini kelas RA, ini kelas RB tadi. Oke? 2 ini. Dah? Itu ya untuk tipe file yang disimpan ya dari hasil desain kalian. Nah, nanti ada latihan untuk kalian ya, karena kalau software nggak latihan ya cuma nonton doang ya. Nah, ya ini tolong dikerjakan apabila saya nanti
minta ini dikumpulkan ya, saya tinggal membuat ini sebagai tugas gitu ya. Tapi ya saya minta kalian latihan aja lah gitu ya. Tugasnya nanti yang lain aja. Oke, silakan kalian coba buat mendesain sederhana lereng ini gitu ya, di mana dimensinya itu ada keterangannya di sini. Misal HRW itu haul road width gitu ya, atau lebar jadi jalan tambang gitu ya. Terus ada bench width, lebar lereng, tinggi lereng dan sebagainya ya. Nah, kalian ikuti desain ini sesuai dengan 2 angka NIM ya. 2 angka NIM yang terakhir ya. Nah, itu kalian gunakan sebagai dimensi. Jadi, itu untuk, BW-nya atau bench width. Nanti untuk yang lainnya kalian sesuaikan ya, misal bench height atau tinggi lereng 1,5 kali tingginya gitu ya. Oke? Nah, bagi angka yang sama beruntung kalian bisa copy paste ya, tapi di sana tidak ada proses latihan. Teman kalian salah satu aja yang bisa, yang lainnya ya tinggal copy ya. Copy paste paling mudah gitu ya. Tapi kalau kalian ngambil itu, saya yakin ya, untuk latihan ini nggak akan dapat, eee, tambahan, skill kalian ya, nggak akan meningkat lah di penggunaan software ini, AutoCAD ini ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya jangan lupa nanti dimensionnya ya, lebarnya berapa ya, dimensinya diaktifkan, jangan tidak, bukan cuman gambar ya. Baik, cukup sekian untuk, demonstrasi AutoCAD dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Silakan Jason. Izin bertanya Pak, kan untuk BW itu 2 angka terakhir NIM Pak, kan saya 78 Pak, angka NIM terakhir itu jadi 7,8 ya Pak? 78 meter. Oh 78 meter, oke. Itu aja Pak yang mau tanya-tanya Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Kalau 100, 100. Kalau 101, 101 ya. Kalau 98, 71, berarti 980 meter atau 71 meter. Kalau ujungnya 1, 1 meter. Ujungnya 2, 2 meter gitu ya. Ya nggak ada kan NIM-nya yang 0 kan? Ada nggak NIM-nya 0? Kalau 1, 0, 10 ya 10 gitu ya, bukan 0 gitu ya. 2 ya. 2 atau 3 lah kalau udah sampai ratusan ya. Ya saya lupa ya sampai ratusan kalian ya. Oke? Begitu? Cukup ya? Cukup jelas ya? Baik, terima kasih atas kehadirannya. Silakan dikerjakan latihannya ya. Bisa dikumpul atau tidak, tapi yang pastinya tetap dikerjakan. Baik, saya cukupkan untuk materi hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.